Meneladani malaikat-malaikat Allah. Oleh Komsiah, Sarjana Teologi Islam. Konsep malaikat. Malaikat diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah SWT sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk melaksanakan semua perintahnya, mengurus alam semesta. Malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat taat dan patuh akan segala titah Allah dan tidak pernah ingkar serta durhaka kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Malaikat memiliki sifat-sifat sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan patuh terhadap perintah-perintahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, malaikat dapat merubah bentuk dan menjelma seperti manusia atau apa saja atas kehendak Allah. Sebagaimana pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang kepada Nabi dan menanyakan tentang arti iman, Islam, dan ihsan. Ia menyerupai seorang laki-laki dan ini disaksikan oleh para sahabat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari unsur nur atau cahaya. Malaikat tidak pernah durhaka dan sombong terhadap Allah. Mereka selalu bertasbih, memuji Allah siang dan malam, tak pernah berhenti. Malaikat tidak memiliki sesuatu keinginan atau hawa nafsu seperti makan dan minum. Malaikat selalu mendoakan dan memohon ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Berbeda dengan manusia, ada yang mempunyai sifat tunduk dan patuh, tapi ada pula yang ingkar. Ditinjau dari asal kejadian, artinya malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari permulaan api dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Ditinjau dari sifatnya, artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi 50. Nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril, yaitu bertugas sebagai pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Jibril disebut juga Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Nomor 2, malaikat Mikail bertugas sebagai pemberi rizki dari Allah kepada semua makhluk. Nomor 3, malaikat Israfil bertugas sebagai peniup trompet atau sangkakala kehancuran alam dan sangkakala kebangkitan dari kubur sebagai tanda hari kiamat. Nomor 4, malaikat Israel, yaitu bertugas sebagai pencabut nyawa dari tubuh makhluk pada waktu yang telah ditentukan. Disebut juga dengan malaikatul maut. Nomor 5, malaikat Rokib, yaitu bertugas sebagai pengawas dan pencatat pekerjaan manusia yang baik sejak manusia balik sampai meninggal dunia. Nomor 6, malaikat Atid, yaitu bertugas sebagai pengawas dan pencatat pekerjaan manusia yang buruk sejak manusia balik sampai meninggal dunia. Nomor 7, malaikat Munkar, yaitu bertugas sebagai penanya pada manusia ketika di alam kubur. Nomor 8, malaikat Nakir, yaitu bertugas bersama-sama malaikat Munkar. Nomor 9, malaikat Malik, yaitu bertugas sebagai penjaga neraka. Malaikat ini bersifat tegas, keras dan ganas. Nomor 10, malaikat Ridwan, yaitu bertugas sebagai penjaga surga. Malaikat ini bersifat lembut dan ramah.